Selamat siang teman-teman. Siang. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak waktu 24 jam dalam sehari kalian itu kayak kurang gitu? Pernah nggak sih? Iya. Pernah nggak ngerasain? Nah, kayak kalian tuh dalam 24 jam tugas dan tanggung jawab kalian tuh seperti sulit sekali untuk diselesaikan dengan hasil yang maksimal. Nah, di sisi lain ada aja orang yang waktunya sama-sama kayak kalian 24 jam juga, namun mereka entah kenapa bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hasil yang maksimal. Nah, kok bisa gitu sih? Apa yang membedakan kalian dengan orang-orang seperti itu? Salah satu faktor yang membedakan kalian dengan orang-orang seperti itu adalah kemampuan kalian dalam mengatur waktu kalian. Sebelum saya masuk, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Christopher Giswara dari kelas C, jurusan Informatika. Teman-teman, saya bisa dibilang cukup senang dengan sejarah. Pertama, kisah-kisah sejarah. Kebetulan ada nih satu kisah sejarah yang bisa kita jadikan analogi untuk menggambarkan bagaimana sih waktu kita dan bagaimana kita bisa mengatur waktu kita dengan benar. Jadi bayangkan seperti ini. Tahunnya ada tahun 1900-an awal. Kalian sedang ada di sebuah pabrik mobil, pabrik Ford misalkan. Dan di pabrik ini ada pendirinya, Henry Ford misalkan. Dia sedang berpikir karena dia sedang menghadapi sebuah masalah yang besar. Dia berpikir bagaimana cara saya bisa memproduksi mobil dengan cepat supaya mobilnya murah tapi harganya mahal, harga kualitasnya bagus. Nah, akhirnya dari permasalahan ini dia bereksperimen dengan berbagai metode produksi mobil sampai akhirnya dia menemukan satu metode produksi mobil yang paling efisien. Dia menyebutnya sebagai assembly line. Jadi gimana sih sistemnya ini? Kenapa ini yang paling efisien? Jadi di sistemnya kalian bayangkan ada barisan pekerja di sebuah pabrik, lalu di tengahnya itu ada semacam conveyor belt, jadi kayak di tempat sushi, tapi dia membawa mobil. Nah, sebelum sistem alur produksinya dimulai, sudah ditentukan dari awal dulu setiap pekerja ini tugasnya apa saja, dan sudah di-set dari awal goal apa sih yang mau dicapai pada hari ini. Lalu uniknya dari sistem ini adalah para pekerja ini sengaja tidak diberikan tugas yang berat. Kenapa gitu? Karena dalam eksperimennya ditemukan bahwa tentu saja kalau pekerjanya dikasih tugas yang berat, pasti mereka ngerjainnya akan malas-malasan, tidak serius, akan takut duluan. Akhirnya kalau dipaksain kerja sampai selesai, hasilnya tidak maksimal. Contoh, misalnya satu pekerja diberikan tugas merakit sebuah mesin, tentu sangat kompleks kan. Akhirnya setelah dipaksain kerja, hasilnya tidak bagus mesinnya. Nah, daripada seperti itu, lebih baik dan lebih efisien kalau tugas yang berat ini seperti membuat mesin itu dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil yang mudah dikerjakan dan diselesaikan dengan maksimal. Lalu tugas ini dibagikan kepada setiap pekerja ini. Hasilnya apa? Hasilnya itu luar biasa teman-teman. Sebelum menerapkan sistem assembly line ini, Ford memproduksi satu mobil saja itu butuh waktu 12 jam. Setelah diterapkan sistem ini, produksi mobilnya, satu mobil itu hanya selesai dalam waktu 1 jam, mungkin lebih 30 menitan. Luar biasa, di tahun 1900-an awal. Nah, kalau kalian pikir-pikir, bukankah waktu kita itu seperti pabrik Ford itu? Jadi bayangkan seperti ini. Tadi kan Ford sebelum dia memulai alur produksinya, dia merencanakan dulu apa aja sih tugas kita hari itu dan apa sih goal yang mau kita capai di akhirnya. Nah, kalau Ford bisa seperti itu dan hasilnya bagus, kita contohlah. Kalau kita mau mulai hari kita rencanakan dulu tugas kita apa sih, lalu goal kita apa sih mau kita capai pada hari itu. Lalu kalau ada tugas yang berat, yaudah kita pecah tugas yang berat itu menjadi tugas-tugas yang kecil yang kita yakin bisa kita selesaikan dengan cepat dan hasilnya maksimal. Lalu yang paling penting adalah kalau Ford sudah merencanakan tugas-tugasnya, sudah memilah tugas yang besar menjadi tugas yang kecil, yang paling penting adalah conveyor belt yang membawa mobil ini harus berjalan dengan konsisten dan tidak boleh ada kesalahan sama sekali.
sama seperti kita, kalau kita sudah nge-plan dari awal mau seperti apa, ya udah kita jalankan dengan komitmen. Tidak boleh ada yang namanya hambatan atau rasa malas dalam menjalankan rencana tersebut. Nah, teman-teman, Ford berhasil memicu terjadinya revolusi industri dengan diterapkannya sistem assembly line ini. Kita juga bisa merevolusi hidup kita dengan mengubah bagaimana cara kita mengatur waktu kita. Jadi, saya mengajak kalian semua untuk mari bersama-sama merevolusi hidup kita dengan konsisten, fokus, dan perencanaan. Terima kasih.